فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي إذا أوشكت العدة على الانتهاء فالمطلق بالخيار إن شاء عدل عن عزمه وأرجع المطلقة إلى عصمته. Allah berfirman surat At-Talaq ayat 2, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Apa yang dimaksudkan dengannya? Yang dimaksudkan dengannya apabila iddah sudah mendekati masa akhir iddah, maka al-mutallik, yaitu suami, boleh memilih untuk tidak melepas istrinya dan mengembalikan sang istri ke pangkuannya. Karena talak tersebut dinamakan sebagai talak raj'i. Wa in sya'a baqa ala hukmil firaq fatanqati'ul ismatu bainahu wa bainaha wa fil halaini alaihi alla yudharaha fi syai'in wa yu'addiya haqqaha kamilan. Dan apabila al-mutallik, yaitu suami, berkeinginan untuk menceraikan istrinya, maka terputuslah tali perkawinan di antara keduanya. Putuslah tali perkawinan di antara suami dan istri. Dan pada dua keadaan itu, al-mutallik, yaitu suami, tentunya tidak bertujuan untuk menyakiti kepada al-mutallaqah. Tidak bertujuan menyakiti kepada istri yang diceraikan oleh suami. Atau tidak bertujuan untuk menyakiti istrinya ketika sang istri kembali ke pangkuannya. Dan pada saat itu al-mutallik tidak memutus hak-hak al-mutallaqah. Ketika al-mutallaqah, yaitu istri dalam keadaan iddah, maka tetap suami memberikan apa-apa yang harus dia berikan kepada istrinya dan tidak memperlantarkan sang istri ketika dalam keadaan iddah. Wa hadza wal muradu minal imsaki bima'rufin wal firaqu bima'rufin. Maka inilah yang dimaksud rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna
Wa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Mengapa boleh merujuk? Suami mengembalikan sang istri ke pangkuannya karena talak raj'i. Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Artinya tidak dibenarkan memiliki tujuan untuk menyakiti kepada al-mutallaqah. Suami memberikan hak-haknya dan suami ketika itu merujuk tidak ingin menyakiti kepada istrinya. Begitu juga sang istri ketika dalam keadaan iddah, semua yang menjadi hak istri itu diberikan oleh suami. Thumma annal mutallaqata la takhlu min an takuna ajisatan aw hamilan aw hailan. Kemudian al-mutallaqah, istri atau wanita yang diceraikan memiliki salah satu dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, al-mutallaqah dalam keadaan Aisyah. Aisyah artinya menopause. Berakhirnya siklus menstruasi. Dia tidak lagi mengeluarkan darah haid. Atau wanita dalam keadaan hamilan. Dia mengandung, hamil. Atau wanita dalam keadaan hailan, dia masih mengeluarkan darah haid. Maka jelas iddah bagi Aisyah itu selama 45 hari, dan bagi hamilan wanita yang mengandung iddahnya sampai dia melahirkan bayinya. Sedangkan hailan iddahnya menurut sebagian pendapat 3 kali suci. Menurut pendapat yang lain 3 kali kotor. Amma iddatul haili fa 3 adharin bima fiha at-tuhrul ladzi tulliqat fihi. Hadza 'inda al-imamiyyati wal malikiyyati wasyafi'iyah. Iddah bagi wanita yang dalam keadaan hail, dia masih mengeluarkan darah haid, yaitu 3 kali suci, yang diawali dari masa suci ketika talak itu dijatuhkan oleh suaminya. Tolak tuki wa anta talik. Tentunya ini sesuai dengan pendapat Imamiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Amma indal Hanafiyyati wal Hanabilati fa'iddatuha 3 haylat. Adapun menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, iddah al-mutallaqah, wanita
Yang diceraikan atau yang ditalak, yaitu 3 kali kotor atau 3 kali haid. Tentunya apabila diartikan 3 kali suci, masa iddahnya itu tidak berlama-lama. Dia diceraikan dalam keadaan suci, itu sudah dianggap 1. Kemudian kotor, suci dianggap 2. Setelah itu kotor, suci, sudah melewati masa iddahnya, 3 kali suci. Sedangkan apabila iddahnya 3 kali kotor, maka setelah dia suci, kotor 1. Suci, kemudian kotor 2. Suci setelah itu kotor 3. Ini berarti sudah melewati masa iddahnya.